Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Diskusi SSB putaran kedua ini kita mencoba untuk banyak berbicara tentang persoalan-persoalan demokrasi dan politik. Dan kemarin saya cari-cari judulnya, Pak Tasrif yang kasih judul. Dia bilang judulnya Lembaga Survei, Suara Rakyat dan Kualitas Demokrasi. Dan ini memang setelah saya pelajari, Pak Tasrif ya, kalau kita lihat survei, lembaga survei itu pertama setelah awal reformasi muncul LP3S pertama, itu dibiayai oleh Bank Dunia ternyata untuk mengukur indeks demokrasi di Indonesia ketika reformasi. Dan muncullah satu perusahaan survei namanya Fox Indonesia. Fox Indonesia menjadi pecah LSI, kemudian LSI terbagi tiga lagi, ada lingkaran, ada LSI, kemudian ada Indobarometer, dan orangnya itu. Dan sekarang saya lihat data perusahaan survei di Indonesia ini sudah kurang lebih 100-an. Kenapa bisa banyak seperti itu? Karena dia harus memenuhi kurang lebih 580 kabupaten kota yang pilkada, 34 provinsi dan sekian partai yang ikut pemilu untuk disurvei. Tadi saya diskusi sama beberapa teman-teman yang itu sebahagian mengatakan bahwa dengan cuk sekarang itu survei sudah post-truth. Tidak tahu nanti Bung Tasrif yang kasih gambaran. Tapi kan kalau kita, dia ahlinya dia matematik, dia belajar statistik 3 semester kali, kalau saya di pertanian cuma 1 semester ya kan. Tapi kalau kita lihat survei Pak Tasrif itu kan selalu metodenya ya multi-stage sample aja, tidak ada yang mau bergeser seperti itu. Tapi saya tidak tahu, nanti Anda bisa menjelaskan. Yang kedua, kualitas demokrasi. Indeks politik kemarin mensurvei. Pertanyaan surveinya, apakah betul orang sekarang takut berbicara? Ternyata hasilnya 64,9% takut. Artinya apa? 21% itu mengatakan takut, tapi 48% mengatakan ya begitu, kita takut, tapi tidak tegas mengatakan takut. Tapi kalau kita jumlah, orang semakin takut berbicara. Kualitas, terutama di persoalan sipil ya, civil society yang orang tuh, karena ada undang-undang ormas, ada intoleransi, ada macam-macam, sehingga orang tidak seperti itu. Dan yang ketiga, sebagai clue kita malam ini, menurut saya apa yang saya kirim kemarin di grup pernyataannya Rokugeru, sebetulnya menurut saya ada betul. Artinya ada orang yang, ada kelompok yang mau masuk nonton tidak ada tiketnya, tapi ada yang sudah pasti ada 1 tiket. Nah, pemilu ini cuma 1 partai yang punya tiket, yang lainnya bermain. Bahwa kemudian menurut Rokugeru mengatakan bahwa Ibu Mega mengatakan ya jangan ambil kadernya orang dong, kan itu kan ini juga jadi persoalan baru. Dan jajak pendapat juga mengatakan bahwa kurang lebih 72% mengatakan tidak setuju terhadap 20%, dan itu melanggar. Saya rasa begitu cluenya. Bung Tasrif, kita mulai dengan pendapat Anda mengenai survei. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi survei ini kita harus dudukkan sebagai, kalau analoginya di fisika di malam itu adalah pengukuran, pengamatan. Yang kemudian menjadi problema adalah karena survei ternyata tidak lagi berfungsi independen sebagai pengamat untuk mengukur, tetapi dia mempengaruhi objek.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Simpan selain simpan selain. Lalu kemudian kalau dipadu dengan yang mendasarinya, apa yang kita sering dengar dengan post-truth, ini kan bagian dari suatu rekayasa bahwa ketika kita mengukur fenomena masyarakat, kita sekaligus mengkonstruksi pandangan-pandangan yang ada dalam masyarakat. Sehingga pengukuran ini menjadi suatu interaksi, ini menjadi suatu komunitas. Dan ini saya kira berbahaya di dalam demokrasi. Karena dia tidak betul-betul menuju kepada masyarakat yang demokratis. Tadi Pak Presiden menyebut indeks demokrasi. Saya kira indeks demokrasi itu artinya masyarakat yang demokratis harus betul-betul menuju kepada ya pemberdayaan rakyat ya, dari kata demokrasi. Dia harus berdaya secara politik, berdaya ekonomi, dan seterusnya. Nah, ketika lembaga survei tidak lagi sepenuhnya mengamati fenomena yang ada dalam masyarakat, tetapi dia ikut mengkonstruksi. Nah, ini yang kemudian apalagi dipadu dengan tadi post-truth, kita punya demokrasi menjadi tergadai, saya kira, terbeli ya. Dan akan sangat menyulitkan bagaimana kita menemukan pemimpin yang benar, karena dari awal siapa saja bisa diplot untuk kemudian menjadi pemimpin misalnya, kalau dia kemudian bekerja sama dengan oligarki ya. Dan saya kira itu yang menjadi titik awal bagaimana diskusi di background kelompok diskusi SSB ini mengangkat topik lembaga survei, suara rakyat dan kualitas demokrasi. Nah, untuk menuju demokrasi yang berkualitas, kita juga harus melihat, mencermati secara seksama bagaimana peran lembaga survei ini betul-betul dikembalikan pada marwahnya, bahwa dia tidak ikut di dalam mengkonstruksi pandangan masyarakat yang bisa saja menyesatkan. Saya kira itu sebagai titik awal yang saya lihat. Tapi kalau Pak Tasrif memang dalam pandangan Pak Tasrif ada nggak indikasi yang mempengaruhi indeks demokrasi itu dengan produk survei? Jadi ini realitas masyarakat kita itu, artinya indeks demokrasi itu bisa dicapai, indeks demokrasi bisa sebaiknya menuju yang baik, indeksnya tinggi, jika memang masyarakat itu berdaya dari segi pendidikan, ekonomi. Kenyataan kita di Indonesia kan tidak begitu. Jadi begitu diinfiltrasi pandangan-pandangan ke dalam masyarakat, masyarakat kita tidak mampu menapis apa yang ada dalam masyarakat. Nah, ini kan berbeda. Misalnya katakanlah seperti katakanlah Jepang itu sebagai satu masyarakat demokratis ya. Dia berdaya secara ekonomi, berdaya secara pemikiran, pendidikan. Apa yang mau diinfiltrasikan oleh kepentingan lembaga survei itu tidak serta-merta. Saya kira pengalaman di dalam kontestasi di banyak tempat, termasuk pencarian pucuk pemimpin nasional pada periode lalu, ya, I am sorry to say bahwa ada saja yang menyebut bahwa mestinya kita bisa memperoleh pimpinan yang rata-rata jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Ya. Dan saya kira itu kontribusi sebenarnya dari awal ada lembaga survei yang memasukkan bahwa tokoh ini misalnya yang punya akseptabilitas lebih tinggi. Nah, pertanyaannya jadi saya kira perlu juga itu ada semacam
lembaga yang betul-betul bisa mencermati apakah laporan-laporan survei itu sesuai dengan kenyataan. Jangan-jangan dia dikonstruksi untuk kemudian ditawarkan hasilnya kepada masyarakat yang menyesatkan. Itu tadi yang saya sebutkan, bahwa lembaga survei yang berbasis pada post-truth ini berbahaya ini. Karena dalam pandangan post-truth, apa saja yang sering dikemukakan itu akan kemudian menjadi dipahami oleh masyarakat, dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal dia bisa saja menyesatkan. Maka ujung-ujungnya bahwa kita harus mampu menemukan lembaga atau mencermati, mengkritisi lembaga survei. Jangan-jangan dia basisnya memang ada apa di situ transaksional ya, di dalam pandangan-pandangannya mengungkap hasil surveinya. Dan ini berbahaya kepada kualitas demokrasi di tengah masyarakat kita yang betul-betul belum berdaya. Karena ya tentu saja banyak indeks yang bisa menuju kepada demokrasi yang betul. Kalau misalnya Gini ratio dalam masyarakat itu masih, itu akan sangat rentan itu masyarakat untuk diarahkan ya. Tapi kalau kita punya tingkat pendidikan kemudian ekonomi cukup merata gitu, masyarakat punya resistan yang tinggi dan punya daya tolak terhadap katakanlah hal-hal yang negatif yang disampaikan. Itu saya kira yang menjadi titik awal dari bagaimana kita cermati elaborasi peran lembaga survei ini untuk menuju menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas. Demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kemudian akan memudahkan kita di dalam menuju visi pembangunan kita. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Tasrif. Dan memang tadi menarik itu kalau konstruksi surveinya itu kan merubah pola pikir karena kuesionernya. Ya. Jadi tergantung. Jadi kalau orang mau dikasih elektabilitasnya tergantung kuesionernya juga. Dan basis yang mau disurvei, Kak Majid. Kalau saya pengalaman, kalau ada surveyor yang survei incumbent, pasti pertanyaannya keberhasilan, sehingga bisa menaikkan tingkat kesukaan dan tingkat terpilihan dan semua. Tapi itu seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Tasnim tadi atau Kak Majid dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sampai pada pemilu 2019 sebenarnya lembaga survei ini sudah secara terang benderang itu lebih banyak didasarkan untuk mengacu pada yang disebut Prof. Tasrif tadi, yang disebut post-truth itu. Menurut saya itu satu persoalan, tapi persoalan yang lain adalah bahwa jangan sampai bukan hanya pemilih yang dipengaruhi oleh hasil survei itu. Yang lebih gawat menurut saya adalah mungkin saya bias saat saya menonton satu video pada saat perhitungan suara Pilpres, ada kelompok yang begitu down wajahnya, tentara sekali di dalam video itu pada saat perhitungan itu, dan ditayangkan di televisi yang lain bahwa ternyata bisa berubah itu hasil. Ini yang saya maksud bahwa bukan hanya pemilih yang dipengaruhi, jangan sampai penyelenggara juga menjadi pembenar daripada hasil survei itu. Nah, ini menjadi tanda tanya, apakah di pemilu 2024 hal ini masih punya potensi yang seperti itu.
Karena mengapa saya kemukakan itu, karena data juga memperlihatkan bahwa kaum millennials itu sudah jauh lebih besar sekarang porsinya dibandingkan dengan yang lain. Nah, nampaknya persoalan ini, kalau kita katakan masyarakat kita itu rendah pendapat, rendah pendidikan, kesulitan ekonomi secara umum, oke, tetapi mari kita coba, menurut saya, kalau kita mau lihat prospek tahun 2024, mari kita coba lihat bagaimana kondisi kehidupan daripada kaum millennials ini. Yang pertama, menurut saya, adakah kegigihan dari kaum millennials ini sendiri untuk melihat bagaimana kualitas demokrasi itu? Karena persoalan yang ada di dalam pemilu-pemilu yang lalu, itu dapat dikatakan lebih banyak dipengaruhi oleh penyelenggaraan. Saya membaca buku yang mengatakan bahwa sebenarnya peran dan pengaruh daripada oligarki itu sudah ada sejak pemilu pertama reformasi. Setelah 1999, di 2004 itu sudah ada. Nah, tapi karena tidak ada kegigihan orang untuk melawan atau orang menjadi apati untuk melihat bagaimana yang namanya kualitas demokrasi, sama saja dengan angka pertumbuhan, angka pemerataan dan lain-lain. Apa yang terjadi adalah kita sisa tunggu angkanya, hasilnya BPS. Apa dia bilang tentang pertumbuhan? Ya begitu nih, begitu tuh pidatonya para pejabat. Mereka sendiri tidak tahu apa itu pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, barangkali yang sekarang ini kita juga perlu masyarakatkan apa yang disebut kualitas demokrasi. Whatever ukurannya, tapi kalau masyarakat terutama millennials itu memahami bahwa inilah yang disebut kualitas demokrasi, jangan kita letakkan pemikiran kita menyerahkan kepada lembaga survei atau orang-orang yang tidak. Ini adalah pembekalan kepada para pemilih. Karena apa yang terjadi kalau kita lihat pada pemilih-pemilih yang lalu, ya, apa yang dihasilkan oleh KPU itu nih, tidak ada gugatan, tidak ada muncul, ada video-video yang lain, tapi orang tidak concern lagi pada itu. Padahal kalau kita lihat, ini yang harus dimasyarakatkan menurut saya adalah mari kita belajar dari periode ke periode bagaimana perkembangan daripada kinerja kekuasaan politik. Saya tidak mengatakan orang, saya tidak mau bicara partai, tapi bagaimana kekuasaan politik itu dipraktekkan. Memuaskan tak? Kalau kita tidak puas, so apa yang kita harus lakukan? Semua ini yang menurut saya yang akan berimplikasi pada lembaga survei, berimplikasi pada indeks kualitas demokrasi, dan seterusnya. Karena hanya ini yang menurut saya yang bisa menjadi sorotan perhatian dari banyak orang. Kita mau seperti apa kekuasaan politik itu dimainkan oleh para politisi sekarang dan ke depannya. Saya kira sementara itu buat saya. Ya, makasih Kak Majid, silakan Kak Taslim. Ya. Oh, Pak Kasim dulu. Dari sisi jangan selalu dari sisi agama. Baik. Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga survei itu, saudara-saudara, dasarnya adalah penelitian. Tidak boleh kita ingkari itu.
Dia adalah penelitian. Sementara penelitian itu salah satu pilar penting dari 3 atau tridharma di perguruan tinggi. Sehingga kalau ini yang menjadi melatar belakangi, lembaga survei itu harus dihormati. Perguruan tinggi baru diakui, dihormati, demikian juga dosennya. Kalau 3 fungsi ini melekat pada perguruan tinggi atau dosen itu. Penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau kurang dari itu baru dikatakan abal-abal dosen itu. Nah, itu yang pertama. Kan itu dasar saya, lembaga survei itu harus dihormati. Bahwa ada abal-abal, oke. Ada abal-abal, oke. Ya. Jangan karena ada pengalaman atau kita menyangka ada lembaga survei abal-abal lantas semuanya kita anggap begitu. Menurut saya cara terobosan berpikir seperti itu keliru. Ya, keliru. Dan sampai sekarang juga memang lembaga survei itu mitra dalam aktivitas demokrasi kita. Jadi kalau kita serang habis-habisan sampai hancur, maka kita merusak mitra penting dalam demokrasi. Nah, itu. Yang kedua, soal transaksional, adakah di dunia ini tidak transaksi? Semua kita keluar pagi-pagi dari rumah sampai pulang malam itu untuk transaksi. Tegasnya untuk ekonomi. Lebih tegas lagi untuk mencari uang. Bohong kalau tidak begitu. Kalau ada yang mengatakan lillahi ta'ala, saya kira bohong. Saya kira bohong. Boleh dia mengatakan lillahi ta'ala, tapi ada aspek transaksional, memberatkan dia keluar pagi-pagi dan pulang tengah malam. Semua kita begitu. Ya, sama dengan lembaga survei, jangan juga kita terlalu sensitif dengan transaksional itu. Karena agama juga mirip seperti itu, ad-din al-mu'amalah. Agama, kata Nabi, adalah interaksi sosial. Kalau mau ditegaskan transaksional. Interaksi. Dalam interaksi itu, saya berinteraksi dengan seseorang. Mungkin saya tidak katakan, tapi sebenarnya saya mau uang. Saya mau dunia. Karena kita di dunia. Mungkin tidak pernah saya ucapkan itu. Tapi kan agama mengajarkan kita, semua aktivitas kita sebenarnya berpijak dari situ. Bahasa menterengnya ekonomi. Ya, itu. Demokrasi yang berkualitas, yang mana itu? Di masa Bung Karno saja kita mengenal 2 demokrasi. Liberal dan terpimpin. Di masa Pak Harto, 30 tahun, kita mau namakan demokrasi apa di situ? Pancasila. Sesudah itu kita masuk demokrasi. Tapi semua kita akui sebagai demokrasi. Itulah demokrasi Indonesia. Melihat hal ini, saudara-saudara, saya berpendapat bahwa demokrasi itu hanya bisa berjalan kalau dia berpijak di atas adat dan tradisi masyarakat itu. Agama juga seperti itu. Agama tidak mungkin membumi kalau dia mengingkari tradisi di mana dia berpijak. Dia tidak akan kekal itu agama. Demikian juga demokrasi. Karena itu jangan kita selalu disuruh melihat demokrasi ke barat sana. Tadi penamatan SMP pesantren saya, di depan orang tua anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jangan suka mengatakan, lihatlah ke barat. Karena itu sudah ketinggalan. Dulu memang lihat ke barat, maksudnya Amerika Serikat. Tidak semua Amerika. Amerika Latin jangan kita lihat. Amerika Serikat maksudnya lihat ke barat, atau Eropa, tapi itu tidak seluruhnya. Hanya Inggris, Prancis, dan Jerman. Itu artinya melihat ke barat. Sekarang tidak laku bapak-bapak, ibu-ibu. Karena sekarang banyak sekali di timur harus kita lihat. Yang sudah melebihi barat. Cina itu nomor 1 sekarang di dunia. Saya kasih tahu begitu. Cina itu sekarang nomor 1 di dunia. Ada Rusia. Ada Korea.
Itu di timur semua. Ya. Ada yang merupakan titik dalam peta, kita hormati. Saya tanya santri, apa yang dekatnya Batam? Dia bilang Singapura. Iya. Jadi jangan lihat ke barat lagi. Lihatlah ke timur yang dekat sama kamu dan belajar dari situ. Ya. Menurut saya demokrasi juga seperti itu. Tidak perlu lagi kita lihat ke Amerika atau ke Eropa. Meskipun secara universal mesti sama demokrasi itu. Tapi yang parsial kalau dia tinggalkan maka demokrasi itu ditolak. Parsial itu yang harus berpijak pada tradisi-tradisi masyarakat. Demokrasi kita juga begitu. Karena itu pengalaman kita ber-Indonesia ya sudah banyak demokrasi. Saudara tadi katakan sekarang demokrasi apa tanpa nama ya. Iya, tapi kita katakan juga demokrasi dan kita ikut pada proses itu. Kita proses. Begitu pendapat saya ya. Jadi melihat semua itu jangan kita bersikap seperti yang biasa saya lihat orang mengeluh kepada berapa naga itu 9 jadi ya? Sudah mati satu. Kepada mahasiswa saya yang juga biasa mengeluh saya bilang, kenapa kau mengeluh dengan 9 naga itu? Kenapa kamu tidak berpikir kamu naga ke-10 ke-11 12, sampai nanti 18 naga, 9 tetap naga, kamu bertambah menjadi 19 naga, kamu yang unggul, karena kamu 10 naga. Jangan selalu risau dari tahun ke tahun, masih muda saya itu 9 naga. Sementara tidak pernah bertambah menjadi 10 naga. Demikian juga, jangan belanja di mal-mal. Ya. Susah itu kalau ekonomi seperti itu, karena orang belanja mencari enak, mencari harga yang tidak goyang-goyang tuh. Itu hanya ada di Alfamart, ada di Indomart, ada di apa itu ayam-ayam itu. Ya. Iya. Nah, jadi selalu kita mempertimbangkan faktor negeri di mana punya tradisi sendiri. Ya. Demikian dari saya, Pak Moderator. Terima kasih Kak Kasim. Tapi Kak Taslim. Akhirnya saya dapat giliran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berbicara soal survei. Kita berbicara soal demokrasi, seolah-olah demokrasi ini agama ya. Kita dianjurkan oleh negara-negara barat untuk berdemokrasi. Padahal mereka itu yang membuat dia maju bukan demokrasi. Diawali oleh feodalisme yang matang dan seterusnya. Jadi ada proses yang diawali. Ketika pendidikan masyarakat masih belum merata, kekuatan ekonomi dan pengetahuan masyarakat masih timpang jauh, demokrasi tidak jalan itu. Yang jalan itu feodalisme, kerajaan dan seterusnya. Ini yang berkembang kemudian setelah feodalisme itu menjadi makin tidak tahu diri misalnya. Akhirnya adalah gerakan yang berasal dari rakyat agar supaya feodalisme itu kita tinggalkan. Nah itu, terjadilah macam-macam revolusi di barat. Raja pun dikerdilkan, dimarginalkan dia punya kekuasaan, diganti oleh Perdana Menteri misalnya yang terpilih dengan baik oleh rakyat yang memiliki kesetaraan, relatif kesetaraan yang jauh lebih bagus. Nah kita memulai tidak seperti itu di Indonesia. Kita bisa disebut modern kalau kita demokratis. Tetapi kita tidak pernah melihat bahwa masyarakat kita sebenarnya ini adalah masyarakat zamannya Nabi Musa. Atau mungkin lebih jauh ke belakang lagi ya. Nah pada saat itu apakah demokrasi relevan misalnya? Demikian pula mengenai sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini. Dia sama persis dengan di mana itu, di Yunani itu, di awalnya itu, one man one vote. Tidak ada negara di dunia ini yang menganut seperti Yunani kecuali Indonesia. Nah semua itu kita salah pilih sebenarnya ini.
salah memilih sistem. Nah, kenapa kita salah memilih sistem? Nah, itu yang selalu saya kemukakan kepada Pak Kasim, bahwa sumber daya manusia kita itu belum cerdas benar memilih sistem yang betul untuk negeri ini. Jadi memang harus ada evaluasi yang menyeluruh tentang apa yang harus kita gunakan atau kita bangun. Karena percuma kita berbicara mengenai indeks demokrasi kalau indeks demokrasi itu sendiri tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Untuk apa kita berbicara mengenai indeks demokrasi kalau hanya sekedar kebebasan berbicara? Coba kalau Anda melihat sekarang ini di medsos, itu luar biasa, itu kebebasan yang berlebih-lebihan. Orang saling caci, orang saling membicarakan keburukan walaupun tidak dia lakukan. Kalau dia lakukan apalagi dia manipulasi sedemikian rupa. Nah, kebebasan macam apa yang kita miliki yang seperti itu? Padahal agama mengatakan bahwa orang tidak bisa dibicara kejelekannya di belakang, kan? Nah, orang yang tidak terdidik, kualitasnya itu tidak cukup misalnya untuk. Nah, kemudian tiba-tiba kita di penghujung ini mau mengevaluasi survei ya survei. Saya ingat persis pada awal pemilu langsung pertama itu relatif berjalan normal menurut saya, karena waktu itu 99 diawasi oleh PBB. Waktu itu ada lembaga khusus yang mengawasinya, ada bantuan dan seterusnya. Jadi KPU itu dipelototi betul untuk dia jujur, dia dipaksa jujur pada saat itu. Nah, setelah itu makin jauh ini PBB, makin tidak jujur ini pelaksanaan pemilu. Jadi yang mana yang salah ini sebenarnya ini? Oleh karena itu harus ada evaluasi yang menyeluruh. Tadi Saudara Tasrif sudah bilang bahwa bukan hanya sistemnya, kualifikasi orang yang masuk ke situ itu dalam penelitian survei itu harus terpilih dengan baik. Jadi bukan surveinya yang kita tidak setuju, tapi orang yang melaksanakan survei itu yang harus benar-benar dalam arti benar-benar untuk menilai bagaimana pendapat masyarakat terhadap pemimpin yang ada. Nah, itu yang harus dirumuskan, dia punya formula ya. Kalau kita mau maju, ya kan? Kalau kita tidak mau maju ya dibiarkan saja seperti sekarang ini. Nah, itu dari sisi surveinya, pelaksanaan survei. Kemudian tadi kembali lagi kepada kualitas demokrasi, indeks demokrasi. Apa benar demokrasi itu kita butuhkan sebenarnya? Apa betul? Coba kita tanya baik-baik pada diri kita sendiri, di keluarga kita, apa betul demokrasi itu yang kita butuhkan? Itu luxuries, terlalu mewah itu barang itu sebenarnya. Nah, mungkin ada tahapannya, tahapan-tahapan. Jadi saya tertarik sekali dengan contoh yang diberikan oleh ada orang PDI yang orang Cina itu, Kui Kianggi. Dia bilang bahwa kita ini reformasi bagaikan kursi yang terbuat dari pen, itu tempat duduknya itu tiba-tiba terlepas, jadi gentayangan itu pernya terbang kemana-mana. Itu harusnya ada tahapan, tahapan awal. Ini per pertamanya dilepas, jangan langsung dilepas semuanya berterbangan kiri kanan. Kemampuan kita mengendalikan itu sangat terbatas karena kemampuan kita di sekolah diajarin ya marginal pula gurunya, kan? Nah, jadi yang lahir itu ahli-ahli yang marginal untuk menghadapi suatu persoalan yang luar biasa susahnya. Ya. Kembali saya ulangi bahwa masalah di Indonesia ini sedemikian sulitnya, sedemikian heterogennya, sehingga itu perpaduan dari seluruh zaman. Jadi zamannya Nabi Nuh itu ada di sini, di Indonesia. Zaman modern. Pada saat yang bersamaan yang ultra modern ada juga. Hidup pada negara yang sama, pada waktu yang bersamaan. Bayangkan susahnya. Sulit sekali, Pak. Jadi kalau harus memang kelas pemimpin yang dididik di Eropa barangkali yang bagus, yang cocok, ya kan? Seperti zaman revolusi itu, pemimpin kita itu didikan Eropa, ya kan? Natsir, dia dididik di agama dengan sangat baik. Siapa lagi Syahrir dan seterusnya, Hatta, semuanya didikan
dari benua yang sudah sangat matang, baru ke sini, baru ke Indonesia, memimpin bangsa yang begitu sulit, dan dia sanggup mengatasi, karena dia memang dari sebuah perguruan yang luar biasa tingginya dan canggihnya. Berhadapan dengan masalah canggih, dia bisa selesaikan. Kita, anak SD misalnya, ketua OSIS-nya SD, tiba-tiba jadi presiden, repot ya. Pasti repot sekali karena dia tidak tahu persoalan itu. Jadi indeks demokrasi itu untuk apa? Menurut saya ya, yang paling penting rakyat itu segera diatasi kesulitannya, kemiskinannya, keterbatasannya terhadap akses informasi, akses sekolah dan seterusnya. Itu yang lebih penting menurut saya. Demokrasi, indeks demokrasi itu luxury untuk kita bicarakan pada forum manapun. Saya kira itu. Makasih. Makasih Kak Taslim. Pak Tasrif, tadi kan kita berbicara tentang survei dan hasilnya. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Taslim kan saya lebih setuju. Kalau selalu kan begini kita mengambil kesimpulannya. Kalau kita lihat pemerintahan sekarang dengan demokratisasi dan hubungannya dengan suara rakyat kan selalu kontradiktif, karena rasionalisasi yang diproduk oleh pemerintah itu kuantitatif kan, pertumbuhan ekonomi, generasi, semua kuantitatif yang dibilang sama Kak Majid tadi. Apa yang dibilang BPS itu toh yang kita terima, tapi kan di sisi lain masyarakat menerimanya, rasionalisasi masyarakat itu lebih kualitas, kita sehat atau tidak, pendidikan gampang atau tidak. Nah di sini kan yang terjadi apa namanya semacam ada barrier untuk melihat itu. Nah bagaimana Anda melihat Taslim dengan hal itu? Ya, tadi Pak Taslim sempat menyebut bahwa demokrasi kita itu, artinya demokrasi itu sesuatu yang barang sangat mewah ya. Memang problema di dalam mewujudkan masyarakat demokrasi adalah dia itu menjadi tujuan ya, sekaligus asas. Jadi tempat kita berangkat, lalu itu juga yang kita mau capai. Biasanya kan kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya dia tidak menjadi bagian dulu dari kita. Nah ini mewujudkan masyarakat demokrasi itu, ya paling tidak dalam pikiran orang sudah demokratis ya. Penolakan terhadap demokrasi atau pandangan yang pesimistik terhadap demokrasi, saya kira itu wujud bahwa kita belum betul-betul demokratis, minimal dalam pikiran kita. Nah, karena demokrasi kalau kita kembali ke akarnya kan itu kan pemerintahan rakyat ya. Artinya power itu ada di rakyat. Nah, realitasnya kita di Indonesia kan power tidak di rakyat. Pemilikan sektor-sektor ekonomi itu kan ya kita tahu sangat besar dia punya jurang ya. Nah berarti kan rakyat tidak berdaya, tidak punya power. Artinya itu yang mau untuk mewujudkan masyarakat demokratis dari masyarakat yang feodal seperti ini harus dimulai dari kesadaran elit ya, kesadaran yang memiliki itu tadi. Kalau dia tidak rela mewujudkan masyarakat demokrasi, dia akan pegang terus itu. Dan itu ujung-ujungnya hancur sebenarnya itu negara. Itu yang dimiliki kenapa kemudian terjadi revolusi Prancis ya, karena tidak ada kesadaran bahwa kalau dipertahankan model seperti ini di mana hakikat kekuasaan itu mestinya rakyat yang di masyarakat modern itu rakyat yang mestinya memiliki kekuatan. Power itu ada di rakyat dan kata lain demokrasi. Nah, itu tadi kesulitan
untuk menuju masyarakat demokrasi ini, pertanyaan dari kata bagaimana, karena itu kan seperti utopi ya, seperti mimpi, karena memang demokrasi tadi itu dia menjadi dasar di dalam menuju ke sana sekaligus menjadi tujuan. Jadi harus step by step. Ada di dalam teori pembangunan, saya kira itu dia harus menjadi di feedback kembali sedemikian sehingga kita secara perlahan, secara bersama meningkat kita punya kondisi demokrasi, indeks demokrasi yang saya mau katakan. Di ujungnya kita secara bersama-sama. Tapi kalau tidak ada keinginan elit tadi ini melihat realitas ini, dia terus pegang itu. Yang saya sebut sekarang sebenarnya saya melihat persekongkolan sebenarnya. Persekongkolan antara pemilik modal dipegang terus, di mana rakyat terus-terus tidak akan berdaya.